Di sini kita sudah memasuki jalur yang jalannya memang benar-benar full tanah merah dan melewati hutan belantara sepanjang perjalanan kurang lebih 3 jam. Yang perlu diwaspadai ketika kondisi hujan yaitu jalurnya yang licin, karena memang materialnya masih sebagian besar 90% berpasir dan tanah merah. Yang kedua juga ada potensi amblas karena ada beberapa lubang atau aliran air yang merusak dari jalur ini. Walaupun memang mobil yang kita pakai itu mobil 4x4 yang khusus memang untuk jalur tanah, tapi tetap harus kita waspadai potensi atau resiko yang terjadi ketika melewati jalur tanah merah seperti ini. Ada beberapa spot titik area yang memang kita tidak bisa melebihi kecepatan lebih dari 30 km per jam karena kondisinya yang undulating, bergelombang, dan kedua banyak lubang ya, karena aliran airnya mungkin tadi malam hujan cukup deras, jadi aliran airnya benar-benar bisa ngerusak jalur yang kita lewati ini. Jadi jangan sampai nanti amblas di tengah jalan karena ya tetap cukup repot ya kita evakuasinya. Jadi memang harus memiliki skill lebih daripada driver biasa ya untuk melewati jalur ini, karena bukan jalur biasa atau jalur aspal. Di sini sepanjangan kurang lebih mungkin 70% kita melewati hutan belantara seperti ini. Ada beberapa kampung di tengah jalan sini, cuma saya kemarin nggak sempat ngevideo karena ketiduran. Biasanya itu hanya kampung-kampung kecil atau mungkin mereka warga transmigrasi atau hanya sekedar warung-warung yang untuk singgah, karena ini juga jalur ekspedisi ya, dari beberapa perusahaan untuk pengiriman barangnya itu lewat jalur sini. Tapi kalau dari kami nggak boleh ya untuk mampir ke warung-warung itu, jadi ini singgah di pinggir jalan aja, hanya sekedar untuk melepas penat, melepas lelah dari teman-teman driver, supaya tetap fit sampai ke tujuan. Karena perjalanannya masih kurang lebih 1,5 jam lagi dari tempat kami istirahat. Jadi driver harus benar-benar fit supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di tengah jalan. Kondisi kemarin benar-benar full hujan dari kami berangkat di tempat awal sampai ke tempat tujuan itu full hujan. Dan alhamdulillahnya nggak ada banjir karena memang hujannya baru di hari itu. Biasanya kalau hujannya udah berlarut-larut dari beberapa hari sebelumnya, ada banjir yang akan menggenang jalan ini. Jadi kami harus mutar ke jalur yang lebih jauh lagi daripada jalur yang kami lewati sekarang. Setelah hampir 2,5 jam perjalanan, alhamdulillah kita udah mendekati jalur aspal. Itu rasa senangnya bukan main ya. Selama berbulan-bulan kita tidak melihat jalan aspal, akhirnya kita bisa melewati atau melihat jalur aspal untuk ke tempat rest area yang kedua. Perjalanan untuk sampai ke rest area kedua kurang lebih ditempuh dalam waktu 30 menitan. Jalur aspal di sini masih relatif sempit ya. Jadi ketika berpapasan dengan kendaraan besar, kita harus minggir dulu, harus ekstra hati-hati, harus fokus, karena juga di pinggir jalannya itu beberapa berlubang. Jadi jaga kecepatan, jaga konsentrasi, supaya tidak terjadi kecelakaan, karena memang jalurnya ngepas untuk 2 mobil besar. Di sini kita melewati jembatan yang cukup panjang, bukan jembatan sungai ya, tapi memang di bawahnya ini ada rawa-rawa. Dan biasanya itu banyak monyet-monyet kecil berdiri atau duduk di jembatan-jembatan itu. Dan ada beberapa dari pengguna jalan yang memberi makan monyet-monyet yang ada di jembatan tersebut. Semoga suatu saat nanti jalan yang dilewati ini bisa lebih bagus dan lebih lebar, supaya pengguna jalan lebih aman dan nyaman ketika melewati jalur ini. Setelah melewati pemandangan hutan belantara, sebentar lagi kita akan memasuki sebuah kampung. Di sini kampungnya cukup ramai dan nanti juga ada pasar yang buat saya ramai pasarnya ya, karena setiap kali lewat situ pasti macet. Banyaknya penjual dan pembeli yang berada di pasar tersebut. Kurang lebih sekitar 15 menit lagi kita akan sampai di rest area kedua untuk pindah mobil sebelum sampai ke Banjarmasin, Banjarbaru di rest area ketiga.